Pemiliknya itu kan perempuan kan, yang pemilik rumah, makanya ada istilah porumo. Peha Badonya, apa kabar dunia? Kembali ke tadi tentang kampus ya, kegiatan kampus. Eh, Kalau kita boleh melihat riset-riset yang udah Yeyen lakukan, ya kita tahu sebagai seorang dosen, Yeyen juga melakukan riset-riset ya. Saya melihat sedikit, membacalah sedikit beberapa paper punya Yeyen yang saya lihat itu banyak concern tentang housing atau pembangunan rumah atau reconstruction pasca bencana ya. Beberapa riset saya lihat khusus pasca tsunami dan juga pasca konflik ya. Kenapa tertarik pada isu ini? Ceritanya mau tahu mau, mau tahu cerita apa alasan yang sebenarnya? Ya. Jadi gini, waktu PhD kan akhirnya memutuskan di Singapura kan. S2 di S1 arsitektur, S2 heritage, sustainable heritage development and management. Jadi waktu itu kan Ian bikin NGO heritage. Jadi Ian pikir mesti punya mula keilmuan untuk memimpin proyek-proyek heritage gitu kan. Niatnya ke situ. Nggak tahu nih nggak ada rencana mau S3 gitu kan. Ada rencana mau S3, akhirnya dalami aja lah itu heritage conservation pun kan nggak ada jauh, masih ada satu rumpun sama arsitektur gitu kan. Terus pas pulang dapat tawaran S3, nggak pernah niat sebenarnya kan, ini bukan dari akademik ya, dapat tawaran S3 gitu, dapat tawaran itu ya udahlah, dijalanin. Jadi waktu itu rencananya S3-nya ngambil histori, maksudnya biar lektur, terus belajar heritage, ini belajar histori dan makin luas ilmunya. Ternyata di reject. Beasiswa kan dapat beasiswa dulu nih, dapat dari NUS, National University of Singapore, udah dapat beasiswa baru kita pilih lah apply ke fakultas apa, jurusan apa gitu kan. Terus Ian apply ke history, di reject, alasannya Ian nggak punya background history gitu. Awal-awal masih ini lah, misalnya kan heritage kan nyerapin history gitu. Tapi akhirnya dari pihak sponsor bilangin gini, udah balik aja ke arsitektur, background kamu di situ gitu. Ya udahlah, nurut, namanya juga kan kita beasiswa dapat beasiswa. Nah waktu kami di NUS itu harus ada ngambil coursework dulu, jadi nggak langsung research. Jadi harus ngambil coursework dulu, masih penasaran kenapa nih aku nggak boleh masuk history kan. Ada boleh ngambil mata kuliah cross faculty waktu itu, ambillah satu mata kuliah di history kan sama kawan satu, dia ngambil master waktu itu kan dari Indonesia, kawan satu kan. Yuk Pak, kita ambil itu yuk mata kuliah itu. Dosennya Pak Tony, Prof. Tony Anthony Reed kan. Terus kan keren nih dosennya nih, yuk kita ambil yuk Pak yuk. Terus kan ambillah mata kuliah itu, kuliahnya malam, mahasiswanya cuma 8 orang ke 7 orang. Terus kan asli sangat asli betul-betul struggle. Ternyata akhirnya kan itu antara menyesudah kadung gitu kan. Terus kami nanti kadang di MRT berdua sama bapak itu menung-menung gitu, Mbak Yeni tadi itu apa yang maksudnya nggak tahu. Nggak tahu Pak gitu. Sementara yang lain yang memang anak orang tuh ada yang master sih, rata-rata master di social science gitu itu kan, mereka terlibat aktif. Jadi tentunya kayak workshop kayak gitu, tiap kelas kayak workshop gitu aja gitu kan, satu meja kadang bawa makanan, jadi diskusi gitu sampai deep itu, kami nggak tahu ngomong apa gitu, jadi mesti belajar keras tiap semester, tiap kelas kan. Tapi akhirnya selesai juga dapat B+. B+ rasanya udah alhamdulillah kali, rupanya dengar dari senior katanya memang mahasiswa PhD nggak boleh kurang dari B+. Jadi sebenarnya itu nilai yang udah ambang batas gitu kan, jadi memang kayaknya cuma nilai dikasih lah gitu kan. Tapi beruntung kali bisa kuliah sama, maksudnya bisa jadi mahasiswa Pak Tony ya, karena terakhir habis itu dia pensiun, itu semester terakhir di Australia jadi emeritus profesor di sana kan. Jadi kan disitulah baru sadar ya kenapa yang ditolak di history. Ternyata kita arsitek kan thinking future kan, belum ada rumah kita udah tahu gimana jendela, gimana ininya, gimana ini bentuknya gitu. Nah sementara history itu kan thinking back gitu kan,
Jadi memang beda kali gitu, nggak kan kalau Yen nggak punya S1, misalnya S1 atau S2 bidang history itu pasti akan kesulitan gitu. Nah, akhirnya kan ditolak nih di history, di arsitek pengennya topik PhD tetap tentang heritage, tentang tentang history. Ambillah topik tentang history Aceh. Bacalah buku sampai 25 buku tentang Aceh mulai dari Snokugronyo volume 1, volume 2 itu yang buku itu di NUS aja library itu dalam kaca yang udah kertasnya udah kuning-kuning gitu yang volume 1, volume 2 dia boleh pinjam gitu kan. Excited kali, tebalnya segini, ada dua volume tuh, volume 1, volume 2 gitu kan. Itu summary. Jadi satu semester lagi independent study itulah kerjanya itu kumpulin semua literatur tentang sejarah Aceh. Waktu itu sama Pak Michael Finner. Terus Yeyen summary semua buku mulai dari sejarah Sumatera, William Marsden, Snokugronyo sampai apa tuh yang Aceh sepanjang abad 1, Aceh sepanjang abad volume 2, cari bukunya. 25 buku kali ya, ada yang summary 4 months ya, 1 semester lah kan. Itu tahun setengah kuliah. Dapat A plus di situ, senang kali kan dapat A plus kan. Habis itu udah habis semester ditanya sama Pak Fenar, dia bilang kamu yakin, are you sure, dia bilang kayak gitu, mau ngambil topik ini buat PhD, ini 1 tahun setengah loh, beasiswa cuma 4 tahun kan, are you sure, katanya gitu. Kenapa, yang tanya. Terus dia bilang gini, kalau bagus, ini bagus, kamu maksudnya mau reveal the history, the real story about Aceh, bla 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 bla. Tapi coba lihat, katakanlah kamu independen ya, bukan terikat satu institusi di Indonesia, katanya, yang kamu bisa pulang balik mengabdi di sana. Kalau kamu bikin ini tesis, bagus, mungkin akan bisa jadi tesis yang bagus sekali itu. Tapi saya pesimis, dia bilang mungkin tesis ini akan jadi referensi untuk penelitian selanjutnya, nggak praktikal, nggak applicable, dia bilang kayak gitu kan. Terus thinking juga buat karir kamu ke depan gimana, katanya. Jadi saran kamu gimana? Kali nanya lagi gitu kan, kita namanya kita sekolah, kita kan harus banyak nanya kan. Jadi yang lain paling suka tuh nanya terus makin kita nggak tahu, makin kita nggak tahu, dan kalau kita tanya makin banyak ilmu yang kita dapatkan daripada kita sok tahu. Namanya juga kita belajar. Terus akhirnya dia bilang ini, kenapa kamu nggak ngambil post disaster hosting aja? Dia bilang kayak gitu, karena ini kan memang selama 5 tahun terakhir kamu bergerak di situ, dia bilang kan. Habis itu nanti oh gitu ya gitu. Coba saya pikir-pikir. Jadi sebenarnya tahun kedua yang ganti topik. Itulah topik yang mantap, yang ngambil post disaster hosting, tapi Yel orangnya keras kepala ya, ketahuan. Tetap yang mau masukkan juga heritage history itu ke dalam tesis, ke dalam ini ya gitu. Kayak mana cara ya post disaster hosting ini kan dia dari teknikal, tapi Yen mau lihat satu sisi lagi, dia lebih ke sisi aspek sosialnya, biar dia bisa masukkan history sama heritage tadi. Terus sama main supervisor Prof Johannes Widodo bilang gini, ya udah kamu seolah-olah kamu pakai jaket social scientist, katanya kayak gitu kan. Jadi kamu melihat, kamu seorang arsitek tapi melihat permasalahan dari sisi social science. Terus yang buka lah tesis S1 Yayan. Terus tesis S1 Yayan sebenarnya cuma dapat C kan. Terus waktu itu cuman bukan dendam sih, maksudnya yakin aja ini pasti bermanfaat suatu saat, walaupun ini dapat C, tapi ini yakin ini satu bermanfaat. Dan olah lagi, akhirnya tesis itulah jadi tentang rumah Aceh. Tesis itulah jadi jadi landasan kayak ground teorinya untuk mengakses post disaster housing di Aceh itu. Nah, jadi akhirnya alhamdulillah udahlah selesai PhD kan, akhirnya ngambil PhD topik tentang post disaster housing, tapi ngelihat dari sosial aspeknya, karena studi kasus di Aceh yang harus pelajari rumah Aceh, tentang filosofinya dan segala-segalanya. Dan waktu yang di Australia, sebenarnya yang banyak lebih produktif tuh research waktu di Australia. Satu paper di-publish paper tentang sebenarnya chapter 3 dari paper ini tuh, dari tesis ini tuh, dan 19 tahun, mesti nunggu 19 tahun dari tesis S1 itu, skripsi S1 itu untuk jadi sebuah paper. Itu memang mimpi gitu ya. Maksudnya yang bilang kayak ini banyak kali literatur tentang rumah Aceh, tentang adat Aceh, rumah Aceh lah terutama ya, di mana-mana banyak kali kalau mau cari. Tapi ya diakses internationally gitu ya, itu yang harus publish, orang luar harus tahu ini konsep Aceh, ini rumah Aceh ini gimana gitu kan.
Dan akhirnya alhamdulillah bisa tercapai, tapi mesti nunggu 19 tahun, 19 Ya, tahun nunggu bentar untuk ya. bisa publish itu. Ya, tadi menarik itu tentang konsep rumah Aceh ya. Saya pengen mendalami Hmm, lagi. Ya hmm, kita tahu ada filosofinya di balik hmm, rumah Aceh, seperti mulai dari ya kita naik tangganya, kemudian masuk hmm. pintunya, dan itu ternyata filosofi itu Ya. atau konsep rumah Aceh ini membuat Yayan bisa menerbitkan publikasi ilmiah. Bisa ceritakan apa sih yang terjadi di rumah Aceh sebenarnya, dan filosofi di baliknya itu apa? Oke, mungkin gini ya, banyak banyak orang udah nulis tentang rumah Aceh, banyak orang yang udah neliti tentang rumah Aceh. Tapi ya termasuk misalnya tentang strukturnya, tentang ya termasuk juga tentang filosofinya. Tapi kan yang paling berkesan sama Yayan sampai sekarang itu konsep rumah ininya ya, ownership-nya. Pemiliknya itu kan perempuan kan, yang pemilik rumah, makanya ada istilah porumo, ya kan? Jadi sebenarnya rumah Aceh itu sangat memproteksi hak-hak perempuan. Ya, katakanlah bukan nauzubillah min zalik ya. Tapi kalau misalnya terjadi sesuatu sama rumah tangganya gitu kan, dia yang punya rumah, dia yang punya tanah itu, dia nggak bisa diusir dari rumah itu. Gitu. Dari situ aja udah bikin kita bangga gitu loh dengan kondisi tempat lain. Mungkin ada yang similar, tapi buat Dean itu walaupun rumah kecil kelihatan simpel, very simple gitu kan, cuman atap biasa, pembagian ruangnya cuma 3, paling detailnya gitu kan. Tapi yang pakai detail itu pun paling untuk rumah-rumah bangsawan atau rumah yang high class family. Tapi dari situ aja satu konsepnya itu. Jadi kalau misalnya kita punya anak perempuan, biasanya orang tua akan berusaha membangun rumah sebanyak yang diberikan ketika anak perempuan itu menikah. Kalaupun orang tuanya nggak sanggup, biasanya master bedroomnya itu dia berikan kepada anaknya dan mereka pindah ke belakang dekat dapur. Itu konsepnya. Nah, untuk rumah tesis Yen sendiri itu yang paling berkesan buat Yen ya. Kalau misalnya dari tesis kemarin, sebenarnya Yayan ada 3 tahap yang Yayan tengok. Pertama, rumah Aceh masa dulu yang vernakularnya. Terus bagaimana dia bertransformasi sebelum tsunami dan setelah tsunami. Nah, ini menarik. Bagaimana rumah itu dari rumah panggung tiba-tiba jadi rumah landed house tahun-tahun 80-an, 70-an, 80-an sampai 90-an sampai tsunami ya kan. Dan susah kita temui rumah panggung kan. Nah, di situ Yayan temui, termasuk kasusnya di rumah Yayan sendiri, dan itu baru Yayan realize gitu pas Yayan bikin S3. Di situ bisa kita lihat, walau rumah Aceh itu udah bertransformasi ke bentuk modern landed house, rumah tanah gitu, tapi filosofinya masih dijaga. Contoh, ini misalnya ke rumah Yayan sendiri ya, Yayan ingat almarhumah Mami yang kami tinggalin di Kecil itu kan, waktu dia menentukan lebar ruang tamu itu, dia dasar benchmark dia itu, dasar pengukuran itu ukuran pelaminan Aceh, karena dia tahu 2 anaknya perempuan gitu. Jadi dia mendesain ruang tamu itu di sisi yang misalnya di sini pintu, di situ udah dibayangkan nanti pelaminan di situ gitu loh, pelaminan di situ. Dan ukuran pelaminan dia kan juga dulu kan jahit kasar, jadi dia paham lah tuh. Nah, terus ke living room, family room, itu dia bikin memanjang, rektangular, dia bikin memanjang. Ternyata itu untuk hidangan besan. Nah, jadi maksudnya sebegitulah, ya kan? Jadi di situlah. Terus satu lagi, teras. Kita nggak ada lagi kolong, kita nggak ada lagi, karena kita rumahnya udah ini semua, udah landed house semua, kolong disetir. Tapi coba 70-an, 80-an, 90-an, semua punya terasnya besar-besar, ya kan? Itu untuk replace, untuk menggantikan fungsi kolong itu, gitu. Jadi kalau walaupun rumahnya kecil, terasnya pasti biasanya besar. Itu biasanya besar, disitulah orang kumpul seperti kegiatan di bawah kolong itu gitu. Nah, jadi disitulah Yayan maksudnya merasa bahwa bentuk rumah bisa berubah, tapi filosofinya tuh tetap nggak berubah, nilai-nilai itu. Di beberapa rumah yang mungkin didesain mungkin tahun 80-an, 90-an itu masih apa yang orang-orang tua kita lah gitu ya, yang membangun rumah itu pasti masih menerapkan prinsip itu. Yakin, dan itu terjadi sama kasus kami sendiri gitu. Kalau udah tsunami kan udah lain lagi ceritanya kan, udah tiba-tiba mengecil, gimana lagi diperbesar. Tapi yang paling menarik ya yang sisi tengah ini, yang tahap kedua itu. Ya, itu mungkin makanya itu satu alasan kenapa yang bergerak mau nikah, mau pesta di rumah.
Karena apa? Iya betul, itu cita-cita almarhum mama ya. Jadi makanya waktu itu kan ada yang bilang udah di gedung aja biar ini apa namanya biar simpel lah karena orang tua juga udah tua-tua kasihan gini repot enggak bilang bekerasin tempat keluarga sama tante-tante semua enggak ya bilang mau di rumah tetap di rumah nikah pun nggak mau di masjid raya padahal kan apa namanya ya katakanlah orang berlomba-lomba pengen masjid raya karena rumah ini didesain memang untuk tujuan itu Oh, personal history. oke. Oke, menarik. Berarti pengen tetap menikah di rumah karena memang rumah itu didesain untuk Iya, perempuan memang. iya, Menarik sekali iya, itu. iya. Wah, itu apa namanya? Mungkin ini banyak orang mungkin belum paham ya tentang bagaimana ternyata rumah orang Aceh itu ya makanya namanya perumoh gitu ya. Istri itu kan perumoh ya. Ya, mungkin ada kesamaan. Ya. Iya. Saya membaca tulisan Yayan yang tahun 2020 ini tentang mungkin ada kaitan dengan tadi ya bagaimana perubahan itu ya perubahan dari pra kolonialisme kemudian saat penjajahan dan era 80-an dan pasca tsunami ya itu yang saya lihat di paper tahun 20 ini. Tapi itu kan perubahan itu gimana? Itu terjadi secara alami ataukah ada intervensi dari siapa saja organisasi pemerintah karena kita tahu setelah tsunami ada banyak sekali organisasi-organisasi internasional yang membangun perumahan baru di Aceh dan juga dari pemerintah juga sendiri. Susah-susah lah pertanyaannya. Ini bukan FIFA kan? Oke, di situ kayaknya lagi-lagi itu kayaknya paper tentang histori ya. Jadi melihat perubahan kota layout kota urban layer gitu. Gimana kota ini berubah dari masa ke masa lah. Jadi dibagi dalam beberapa periode mulai masa ini terus coba di overlap lihat perubahannya gimana. Di situ kayaknya kesimpulannya ada 3 ya. Jadi yang membuat yang mempengaruhi itu trading pas masa perdagangan yang masa lampau di Aceh ya kan. Kedua kolonialisme sama tsunami. Itulah 3 hal penting kesimpulan dari paper itu yang membuat perubahan besar dalam fisik layout kota Banda Aceh. Kayaknya secara simpel itu ada metodologi lah gimana cara assessnya pakai metodologi apa. Tapi kayak seingatnya ya tiga istilahnya 3 event lah, 3 event yang paling berpengaruh terhadap perubahan layout kota Banda Aceh. Itu dilihat itu hasil riset yang katakanlah menggunakan metodologi ini. Mungkin kalau ada peneliti lain yang melihat permasalahan yang sama tapi dengan menggunakan metodologi mungkin penyebab dari perubahan itu ya beda lagi gitu kan. Kira-kira gitu gimana? Puas? Dapat nilai apa nih? Saya masih ini ya, maksudnya ternyata selama ini kan kita cuma tahunya kalau ngomong rumah, ngomong perkotaan itu ya tren kita ya tren kekinian aja kayak rumah misal. Contohnya sekarang lagi ngetren misal rumah minimalis misal. Ya rame-rame minimalis tapi nggak tahu bagaimana sejarah di balik itu ya. Dan juga pengaruhnya terhadap kota secara luas mulai dari mikro rumah atau rumah tangga kemudian untuk tataran lebih besar skala makro kota gitu. Ya ternyata gimana? Kalau Yayan sih nggak against sama perubahan. Ya memang namanya perubahan kita nggak bisa menolak. Apalagi zaman sekarang kan. Kalau memang lagi ngetren rumah minimalis ya nggak apa-apa. Tapi kalau menurut Yayan yang penting filosofi Aceh itu sendiri tetap kita jaga gitu loh. Terserah kita mau gimana. Terbuktikan bahwa antara periode sebelum tsunami itu walaupun rumah berubah tapi filosofinya tetap dijaga. Bisa nggak kita tetap jaga ini? Message itu yang harus tetap kita jaga, filosofinya. Termasuk dari filosofi dari ownership-nya gitu kan. Juga dari intangible aspeknya gitu. Fisik bisa aja berubah, nggak mesti kayak rumah panggung, itu nggak mesti kalau menurut dia. Tapi
esensinya ya, esensinya itu yang harus kita jaga. Anak muda harus tahu, anak muda cuy, Ya, kita maksudnya yang mau bikin rumah buat anak kita. Terus kalau cobalah usahakan misalnya kalau memang ada rezeki berapa anak perempuan kita, usahakan kita kasihlah rumah untuk menjaga tradisi gitu kan. Itu betul-betul protect mereka loh, betul-betul protect mereka. Bukan untuk show off atau bukan untuk apa gitu. Atau at least kalau memang anak perempuan kita cuma satu ya dedikasikanlah rumah yang kita tinggal itu nanti untuk dia gitu kan. Terus satu lagi biasanya di ada Aceh anak perempuan yang jaga orang tua dan tinggal sama orang tua sampai katakanlah orang tuanya meninggal, nanti rumah itu kan jatuhnya ke dia gitu kan. Itu biasanya yang kayak gitu yang menurut yang harus kita jaga gitu. Anak-anak muda harus tahu. ya menarik tadi. Seperti yang bilang, fisik boleh berubah, tapi filosofinya tetap terjaga ya. Kira-kira kenapa kok bisa udah ratusan tahun segala macam perubahan terjadi, tapi filosofisnya itu bisa terjaga? Kok bisa? Kira-kira kenapa? Karena periode yang mana dulu nih, kalau zaman sekarang yang sebelum tsunami ya udah yang buktikan di penelitian bahwa memang rata-rata rumah-rumah itu masih menjaga gitu. Kalau untuk yang setelah tsunami mungkin harus ada penelitian lebih lanjut untuk melihat apakah masih terjaga nggak, kalau misalnya masih terjaga apa sebabnya, kalau misalnya nggak ternyata berubah kenapa sebabnya. Nah siapa yang mau ambil PhD topik ini, ayo. Wah, Topik ini usulan nih, menarik, ayo lanjutkan. Jadi ngelihat ya. bisa jadi PhD topik nih. Ayo ambil, main. Menarik bagi yang lagi nyari ide. Ya kan setelah tsunami ini apakah apakah setelah tsunami ini apakah rumah-rumah udah berubah semua, apakah filosofi itu masih terjaga atau enggak gitu di zaman rumah udah mau oke lah, kita nggak usah cerita rumah tsunami lagi udah 15 tahun kan, udah pun mau 16 tahun gitu. Jadi kita cerita sekarang rumah-rumah sekarang lah yang townhouse, yang konsep minimalis gitu. Kita melihat apakah masih terjaga nggak filosofi ini gitu. Oke. Bagus nih buat penelitian S3. Ya. Kita tunggu nih siapa murid-murid Yeyen. Gimana? Oke. Ya, tadi kita udah ngomong serius. Sayang di PSU nggak ada S3. Ya, bagaimana sejarah perjalanan Yeyen dari kecil, kemudian kuliahnya keluar, bahkan hingga ke luar negeri, dan sekarang menetap dan bekerja di luar negeri. Berdasarkan pengalaman itu, siapa orang yang paling berpengaruh buat Yeyen terhadap kehidupan Yeyen sekarang? Karir juga, apakah orang tua, ayah, ibu, atau siapa? Orang tua udah pastilah ya, orang tua udah pasti semua itu jadi role model kan, maksudnya gimana pun kita kemana-mana, nggak usah jauh, cara kita mendidik anak, memperlakukan anak kita pasti kita niru gimana orang tua dulu memperlakukan kita kan, itu udah pasti. Tapi ini ya kalau menurut Yeyen ya, yang paling berpengaruh itu mungkin ini. Jadi di rumah kami itu, di kecil itu, ada tetangga kami, tetangga depan rumah, nggak depan kali lah, depan rumah tuh belakang rumah orang sebelah kanan sedikit, tapi pas di depan, tapi agak ke kanan sedikit. Nah itu rumah punya orang yang selalu disewa, jadi dia yang punyanya tuh nggak pernah tinggal situ, dia punya rumah lain. Jadi kayak apa, incest dia lah gitu, dia selalu sewain. Jadi orang itu datang dan pergi, ada yang setahun, 2 tahun gitu kan. Jadi kami punya tetangga ganti-ganti terus, berapa tahun sekali ganti gitu kan. Itu yang mungkin yang bikin Yeyen maksudnya sakit hati gitu ditinggalin. Maksudnya gitu kan, maksudnya baru kenal kadang, atau misalnya kayak apa namanya, kayak kok aku ditinggalin terus gitu. Maksudnya jadi kayak ada motivasi, jadi aku sekarang yang harus pergi. Aku pengen ngerasain kayak gitu, gimana kalau aku kan pergi terus gitu. Dan akhirnya Masya Allah betul-betul nggak pulang lagi. Jalan-jalan terus. Aduh, nobatan terus. Kayaknya itu maksudnya tiap ada momen orang gitu kan mesti adjust lagi, nanti ketemu lagi sampai yang baru ya dari tahun 88, bayangkan sampai 94 10 tahun, mungkin ada 5 atau 6 kali orang berpindah-pindah rumah, berpindah-pindah penghuni di rumah itu gitu kan. Sementara tetangga gitu kan, tetangga kan biasanya kita main sama orang dekat kita lah gitu kan. Jadi rasa kok maksudnya kok aku yang ditinggal terus ya gitu kan, pengen jadi anak baru rasanya kan. Kayak nama saya ini, saya pindah dari ini, jadi depan kelas kenalkan diri, itu rasanya gimana? Ya udah keterusan, kayaknya gara-gara itu, mungkin gara-gara itu ya. Jadi memang, tapi kayaknya sekali kita pergi, memang bukan sulit ya.
memang kayaknya rata-rata akan berkelana terus, tapi memang suatu saat kami pasti akan kembali. Insya Allah, doakan saja. Aceh memang akan menjadi tempat kembali lah. Sampai satu kami ya. Tiap Ian merantau itu tahu nggak apa yang paling Ian takutkan? Sekarang Ian tanya question ke Fahmi. Tiap merantau itu apa yang paling ketakutan Ian tuh paling takut apa? Tiap pindah ke suatu kota. Apa? Coba guess. Menurut Fahmi, ketakutan Ian tuh tiap pindah ke satu tempat, satu negara di luar Indonesia tuh apa? Coba. Yang paling Ian takutkan. Balik lagi ke Aceh. Yang bikin Ian tetap ingat Aceh dan apa coba? Jangan ditanya aja sekarang Ian yang ditanya. Takut nggak bisa balik ke Aceh lagi atau takut apa ya? Gak tahu, nyerah. Tuh takut apa? Fardu kifayah. Apa kali ya? Siapa yang mandiin jenazah, siapa yang ini, siapa itu paling takut. Kayak misalnya kalau waktu kemarin paling takut waktu masyarakatnya masih ada yang banyak Melayu dekat ke kampung kita, nggak begitu worry. Tapi waktu di Melbourne kemarin itu mungkin bulan-bulan pertama tuh sibuk, telepon sana, telepon sini, telepon kawan, yang orang Aceh, yang orang Indo, apa semua tanya kayak gitu kan. Di sini kalau kita mati gimana fardu kifayahnya gitu kan. Maksudnya dikuburkan di mana, siapa yang mandikan, ada tahlil, ada gitu-gitulah, pokoknya tanya-tanya kayak gitu kan. Wow. Iya betul, jujur itu yang paling takutkan. Ada rumah sakit pelayanan lebih bagus, apa semua lebih bagus di sana kan. Kalau kita sakit, ini cerita yang susah-susahnya dulu ya kalau kita sakit kayak gitu kan, insurance ada, rumah sakit bagus gitu kan. Nah, kok kita mati gimana gitu. Makanya kan terus terang gitu, sampai sekarang masih bayar uang kematian di kampung. Yang bilang nggak mau, yang bilang kan, maksudnya tapi agak lega waktu di sini ya, maksudnya waktu pindah ke Arab nih kan tuh lain, banyak apa namanya ya, ada susah tapi banyak tuh. Tapi masa secure nggak takut kita sama ini, katakanlah nggak takut mati di sini, gitulah, nggak takut lah kalau harus mati di sini. Tapi kalau ke tempat lain itu masih ada ketakutan, bukan juga preman kali ya kan, pergi sana kemari nggak ada ketakutan gitu. Ya mungkin pasti ada ketakutan. Ya mungkin ya saya terpikir itu mungkin saat pandemik ini ya, kita tahu gimana itu yang lebih terasa gitu. Dengan kondisi pandemik kayak gini, gimana penanganannya, gimana fardu kifayahnya dan sebagainya, itu kan waduh, itu betul sempat kepikir, tapi mungkin nggak sampai pindah kota gitu terpikir. Wow. Oke. Ya. Bagi luar negeri yang non muslim gitu kan. Ya. Worry lah kita. Ya, pasti. Oke. Yayan, ini tadi kita udah ngomong serius dikit. Ini kita mulai ada pertanyaan-pertanyaan, mungkin pertanyaan-pertanyaan terakhir yang susah ya. Gak susah. Ini kan lu tadi udah dapat A+ dari apa? Dari pelajaran yang sangat susah. Cuma dapat C, skripsi cuma dapat C. Oke. Ini saya akan ajukan pertanyaan yang cepat. Ada 2 opsi, pilih A atau B. Silakan. Jawabnya cepat. Kalau mikir jangan lama-lama mikirnya. Oke. Ringan-ringan aja pertanyaannya. Oke. Oke. Musik keroncong atau musik dangdut? Pop. Pop. Oh, tidak keroncong atau tidak dangdut? Oke. Enggak, dari tidak dangdut tidak. Enggak, sebenarnya keroncong itu ini mungkin itu tadi orang tua ingatkan zaman dulu pas habis subuh dalam persiapan sekolah itu yang mandi, makan, sarapan semua tuh biasanya orang tua papa sama mama itu hidupin musik keroncong pagi-pagi gitu kan. Itu masih agak teringat, nggak suka-suka kali, cuman nggak suka sih, cuman teringat aja gitu bagian dari mana. Tapi nggak dengar musik lagi sih sekarang. Oke, next. Nggak suka ininya apa namanya. Pertanyaan selanjutnya, Brahma Kumbara atau Mantili? Ini buka aib semua nih. Nggak ingat lagi ceritanya, waktu itu cuma ingat aja nonton Sandiwara Radio, dengar Sandiwara Radio, ceritanya aja pun nggak tahu. Kami tahu Mantili, aja nggak ingat lagi siapa. Kalau kami tahu Mantili, nggak ingat lah ada pemerannya namanya Mantili.
Dulu hobi ya, dulu kan katanya hobi dengar Kami ini yang sepuh ya, dengar siaran radio sahur subuh. oh ya, judulnya Saus Sepuh. Nah, judulnya aja lupa. Cuman ingatnya ini aja waktu rebut-rebutan di radio kayak gitu sama kakak Ya. atas buku gitu kan, itu aja ingatnya. Rama Kumbara, Mantili, Lasmini dan sebagainya. Itu kan masa-masa kecil kita. Oh men, oh ini yang login gitu ternyata. Oh yang lebih idola. Itu kerinduan-kerinduan kita terhadap apa masa-masa kecil dulu, masa-masa di Banda Aceh, dengar radio sama-sama. Itu kan suatu yang apa? Saya teringat kalau nggak salah itu jam siang ya, jam-jam 2 atau jam setengah 3 kalau nggak salah ya. Kita dengarnya rame-rame gitu kan. Pokoknya masih tentang radio. Pertanyaan ketiga, radio flamboyan atau kontiki? Terus next question. Baitur Rahman. Ayo, mana kontiki? Apa? Tunggu dulu. Penting kita ngelantas ya. Ya. Enggak, yang di Berawi apa? Yang di Berawi apa ya? Yang di Berawi apa? Sering kirim lagu di situ ya? Iya, karena apa ya namanya ya? Alah nggak tahu lah, pokoknya nggak ngerti lah, pokoknya ikut-ikut kakak aja. Ini siap mah. Oke, good. Halo. Okay. Next question. Minuman sangar atau teh tarik? Apa nak? Sekarang atau di Banda Aceh? Boleh. Di mana aja terserah. Asik kan? Sangar lah. Sangar. Mantap. Sangar. Siap. Pertanyaan selanjutnya. Sundel bolong atau Anabel? Anabel, siapa Anabel? Siapa Anabel? Lo nggak tahu Anabel? Sundel bolong. Kenapa? Sundel bolong ini kok kenapa? Takut? Apa ketakutan? Tahu apa ya? Sundel bolong Susana sampai sekarang tahu ya. Sungguh yang angkatan ya kawan cewek mungkin ya, angkatan 90-an pasti terkesan sama Susana. Nggak tahu, coba tanya. Kayaknya nonton pun sekarang masih takut ya. Makanya kita nggak pernah nakutin anak. Maksudnya memang takam kali masalah apa namanya, kalah lah film-film horor zaman sekarang. Susana is the best. Iya, oke. Oke, pertanyaan terakhir nih. Main patok lele atau main masak-masakan? Patok lele main, tapi nggak ini kali lah, nggak terlalu nggak tali yeye tapi it's the best ya, nggak bisa dilupakan. Patok lele kan kalau ada kawan cowok, kalau nggak ada kawan cowok kan nggak enak mainnya. Ya, sip. Kan? Ya. Oke, Yeyen, waduh, mantap nih, nggak terasa udah lebih 1 jam nih kita ngobrol-ngobrol. Luar biasa Jumat pagi hari ini. Alhamdulillah ya. Sangat terhormat, sangat senang, sangat bangga Yeyen bersedia ngobrol-ngobrol hari ini, mulai dari ngomong-ngomong yang masa kecil, masa-masa lucu dulu, ngomong-ngomong serius tentang penelitiannya, dan ngomong-ngomong ya tentang pengalamannya selama kuliah dan juga selama bekerja di luar negeri. Saya lagi makasih. Makasih juga kami udah diundang jadi jadi percobaan yang pertama. Sebenarnya bukan diundang, ditembak karena dipaksa. Nggak bisa bilang enggak. Nggak bisa bilang enggak. Ya, kami harus terima kasih banyak buat Yeyen. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sama-sama. Insya Allah kita komunikasi lagi kapan-kapan, Yeyen. Oke, sip. Juga minta maaf ada salah-salah. Semoga program PSD-nya sukses, lancar. Amin. Bisa membawa manfaat untuk siapapun. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal alamin. Oke, sip. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Peha Badonya, apa kabar dunia?